Ketika kita membahas properti ya, tidak akan pernah terlepas dari perdebatan antara membeli rumah atau membeli sebuah apartemen, gitu kan. Dimana keduanya merupakan opsi yang tersedia saat ini. Artinya kita bisa memilih untuk membeli rumah, rumah tapak, atau apartemen seperti tempat saya berdiri saat ini. Permasalahan tersebut selalu menjadi perdebatan yang sampai saat ini masih banyak pro dan kontra. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa alasan dibangunnya apartemen itu biasanya ada dua, di mana yang pertama keterbatasan lahan di tengah kota, kemudian harga apartemen yang lebih murah dibandingkan dengan rumah tapak. Tetapi faktor kedua ini merupakan faktor yang tidak berlaku di semua kota. Misalnya di kota Solo tempat saya berdiri saat ini, harga tanah di kota Solo memang sangat mahal ya, bahkan mungkin akan lebih murah kalau kita membeli apartemen. Tetapi harga rumah di pinggiran kota Solo yang mungkin berjarak 10-15 menit dari sini kemungkinan lebih terjangkau dibandingkan apartemen. Jadi kita harus menilai terlebih dahulu apakah membeli apartemen di sebuah kota itu memang harganya layak dibandingkan dengan harga rumah tapak. Dan faktanya harga tersebut akan berbeda-beda untuk masing-masing kota. Misalnya teman-teman beli apartemen di Jakarta dengan di Solo, mungkin perbandingan harga tanah per meternya akan berbeda jauh. Artinya ketika kita ada di kota Solo, daripada kita membeli apartemen dengan luasan yang tidak seluas rumah, lebih baik kita membeli rumah di lokasi lain yang tidak begitu jauh dari pusat kota, gitu kan. Faktor tersebut biasanya menjadi faktor yang diperhitungkan bagi orang-orang yang ingin membeli sebuah apartemen di sebuah kota. Artinya ketika kita bertanya kepada orang yang membeli apartemen ya di tengah kota, misalnya di kota Solo, mereka berpikir lokasi di sini lebih strategis dibandingkan ketika saya harus membeli rumah di lokasi lain yang berjarak mungkin 10-15 menit. Mungkin faktor tersebut menjadi pendorong bagi seseorang untuk lebih memilih membeli apartemen dibandingkan dengan rumah tapak. Tetapi memang ada perbedaan yang signifikan antara apartemen dengan rumah tapak. Salah satu yang tidak bisa kita lewatkan adalah terkait dengan sertifikatnya ya, atau kepemilikan dari apartemen itu sendiri. Jadi rumah tapak itu biasanya legalitasnya berupa HGB atau SHM, di mana hak guna bangunan atau sertifikat hak milik tersebut kita miliki untuk tanah di bawahnya maupun langit di atasnya gitu. Artinya ketika kita membeli rumah tapak, itu mau kita bangun berapa lantai pun ke atas atau ke bawah itu merupakan hak kita selama sudah menjadi sertifikat hak milik. Tetapi gimana dengan apartemen? Di atas kita ada orang, di bawah kita juga ada orang. Fasilitas pendukung yang ada di sebuah apartemen itu bukan milik kita. Yang milik kita hanya unitnya. Makanya sertifikat kepemilikan dari apartemen itu berbeda dengan rumah. Di apartemen, kita mengenal sertifikat bernama SHMRS. Artinya sertifikat hak milik rumah susun. Kenapa disebut rumah susun? Karena secara birokrasi ya, apartemen sebetulnya adalah rumah susun. Jadi undang-undangnya mengikuti undang-undang rumah susun. Penyebutan apartemen itu hanya merupakan branding. Artinya secara legalitas, secara hukum, secara birokrasi, apartemen adalah rumah susun. Jadi sertifikatnya mengikuti sertifikat rumah susun atau SHMRS. Artinya kalau saya membeli apartemen ini, maka saya dapat SHMRS. Atau ada yang bilang SHM Sarusun gitu kan. Sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SHMRS. Sertifikat hak milik rumah susun. Penyebutannya beda-beda, tetapi intinya sama. Kita memiliki unitnya saja. Ada yang bilang strata title ya. Strata title itu juga merupakan salah satu bukti kepemilikan apartemen di mana ada strata atau ada tingkatan, di mana tingkatan tersebut merujuk pada lantai-lantai yang ada pada sebuah apartemen. Artinya di strata title itu kita punya kepemilikan hanya untuk satu strata atau hanya satu level. Level di atasnya atau lantai di atasnya itu beda strata lagi, beda kepemilikan lagi. Itulah kenapa disebut strata title. Dan apartemen memang kebanyakan sudah strata title ya. Artinya kepemilikan dari unit itu merupakan hak kita, tetapi ada kepemilikan di luar unit yang dimiliki bersama, seperti lobi, tangga, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung, itu merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki bersama. Itulah kenapa disebut strata title. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Apakah membeli apartemen dengan segala keterbatasan kepemilikannya, artinya kita hanya punya unitnya, sementara fasilitas yang lain adalah fasilitas bersama, ataukah memiliki rumah tapak, di mana kita bisa membangun ke atas atau ke bawah sesuai dengan keinginan kita? Itu menjadi pilihan masing-masing orang yang mempertimbangkan banyak faktor. Faktor tersebut akan kita bahas secara lengkap di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.